Narkoba Polres Bintan menangkap tersangka berinisial AA dan seorang rekannya. Undang-undang tentang narkoba dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Selamat pagi pemirsa, pelatihan dasar CPNS 2022 pemerintah Kota Pekalongan Angkatan 24 telah dimulai. Tertanggal 10 September 2022, kelompok 1 dari Angkatan 24 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara terhadap tokoh masyarakat berkenaan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik, saat ini kami sudah terhubung dengan 3 narasumber kami beserta dengan reporter kami yang akan mewawancarai tentang isu-isu yang telah berkembang saat ini kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan bela negara yang terjadi di Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini saya Dina, saya sudah bersama seorang narasumber kita dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan. Langsung saja ada Pak Dwi di samping sini. Hari ini kita mau sharing terkait wawasan kebangsaan dan juga bela negara versi Pak Dwi. Oke Pak Dwi, menurut Pak Dwi apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu menurut saya itu pandangan atau pengetahuan seseorang mengenai negara, bangsa dan negaranya serta lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, begitu. Kalau bela negara sendiri, menurut Pak Dwi itu apa sih? Kalau bela negara itu lebih cenderung kepada sikap dan perilaku seseorang yang mencerminkan kecintaannya terhadap suatu negara. Nah, kalau di Indonesia itu lebih cenderung kepada kecintaan seseorang terhadap NKRI yang mana dia mengamalkan tingkah lakunya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, gitu. Terus juga, menurut Pak Dwi, seberapa penting sih wawasan kebangsaan dan juga bela negara itu diterapkan saat ini? Oh ya, jelas sangat penting sekali ya. Karena dengan wawasan kebangsaan tadi dan bela negara tadi, seseorang dapat istilahnya mempunyai sikap yang lurus gitu. Jadi dia selain dia mempunyai kecintaan terhadap negara, dia juga istilahnya tidak berbuat perbuatan yang tercela lah. Itu ya Pak ya. Oke teman-teman, dengan maraknya juga isu yang sekarang sedang beredar ya, baik dari isu korupsi, kemudian ada pula tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta narkotika yang masih saja menjamur di kalangan anak muda sebagai penerus bangsa. Kira-kira apa sih Pak faktor penyebab kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi? Baik. Faktor penyebab hal tersebut terjadi itu yang pertama itu satu, dia kurang integritas ya. Kalau di ASN itu lebih cenderung kepada core value ASN, yaitu berakhlak. Jadi kemungkinan yang bersangkutan itu tidak mempunyai jiwa berakhlak. Berakhlak tadi kan banyak, ada berorientasi pelayanan, terus dan lain sebagainya. Kalau untuk warga sipil atau non-ASN ya dia harus istilahnya mengamalkan Pancasila ya dan Undang-Undang Dasar 1945 tadi, di mana di dalamnya itu sudah mencerminkan atau perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir aja nih ya, apa sih Pak upaya-upaya kita untuk menerapkan bela negara? Kalau untuk menerapkan bela negara itu yang pertama itu kita cinta kepada bangsa dan negara, cinta tanah air, mencintai produk dalam negeri, dan yang utama itu bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan amanat Pancasila. Saya Putri, saya minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Mbak. Atas nama Mbak siapa?
mahasiswa atau bekerja? Masih mahasiswa. Kuliahnya gimana? Di Unikal. Di Unikal. Berarti Jurusannya manajemen. Kalau menurut Mbak Vira, Indonesia itu seperti apa sih? Indonesia tuh luas banget ya, sampai nggak bisa deskripsiin. Banyak hal yang dari seninya, terus adatnya ada banyak. Luas pokoknya. Kalau dengan isu-isu yang ada di Indonesia sekarang, seperti praktek korupsi ataupun yang terjadi di lingkungan pejabat pemerintah, menurut Mbak Vira tuh seperti apa sih, dan dampaknya tuh menurut Mbak Vira itu apakah itu terlalu penting untuk dibahas atau diperbaiki? Korupsi itu kayak korupsi misalnya itu tuh bisa terjadi ya karena jaga itu kayak kurang puas, terus adanya kayak kurang bersyukur, terus kayak merasa wah dengan apa yang dia punya gitu. Terus dampaknya itu tuh ya banyak kayak contohnya kayak apa kasus yang besar itu kan merugikan negara gitu loh. Rakyat kecil yang dapat dampaknya, sedangkan mereka yang di atas nggak merasakan dampak itu. Oke. Berarti itu emang harus dikupas harus ya. Terus untuk Mbak Vira sendiri selama ini upaya bela negara Mbak Vira di lingkungan sehari-hari itu seperti apa sih, kalau Mbak Vira yang sudah Mbak Vira terima? Hal yang simpel-simpel aja kayak apa ya, buang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan gitu. Terus saling menghormati orang lain, kayak misal saya kan masih mahasiswa, itu datang kelas sesuai waktunya, jangan molor-molor. Itu salah satu wujud bela negara dan dimulai dari diri sendiri dulu kayak gitu. Bagus sekali Mbak Vira. Untuk masukan Indonesia untuk selanjutnya agar Indonesia tuh nantinya maju jaya seperti apa, mungkin bisa untuk saran-saran ataupun kritik-kritik ataupun masukannya seperti apa? Semoga Indonesia menjadi negara yang lebih baik, lebih maju, bebas dari korupsi, terus bisa menjadi negara yang adil maupun dan sejahtera juga gitu loh. Maksudnya adilnya tuh merata gitu loh, nggak melihat dari jabatannya atau kelasnya kayak gitu. Berarti ya itulah Indonesia menurut Mbak Vira. Iya. Ya bagus, terima kasih Mbak Iya, Vira. terima kasih. Maaf ya Pak, mengganggu waktunya. Saya minta waktu Bapak sebentar, nggih. Boleh. Kita perkenalan dulu ya Pak, nggih. Nama saya Ria Suryani. Oh. Kalau Bapak siapa? Saya Budi Santoso, asli Pekalongan. Asli Pekalongan. Ini kerjaannya memang jualan siomay nggih Pak? Iya, jualan siomay sudah hampir 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun. Bapak, saya mau ngobrol-ngobrol bentar sama Bapak. Boleh, Nggak boleh apa-apa, Mbak. nggih? Ya. Kalau menurut Bapak itu wawasan kebangsaan itu apa? Wawasan kebangsaan, ya istilahnya kita harus tahu keadaan dari suatu bangsa itu, dan juga biarpun warga sipil harus mengamati lah biar bisa berjalan sesuai layaknya negara yang baik lah. Berarti penting nggak Pak itu Oh, wawasan kebangsaan? sangat penting sekali Mbak, karena di negara itu kalau maju kita kan sebagai rakyat juga ikut senang. Kalau bela negara sendiri menurut Bapak itu apa? Bela negara itu ada kayak apa namanya, konstruksi apa? Kontribusi ya. Oke. Kita juga harus ikut memajukan suatu negara. Dalam bentuk seperti apa Pak? Ya contohnya gotong royong, bermasyarakat, harus ada kegiatan sosialnya juga kita harus ikut. Ya seperti itulah kira-kira. Sekarang kan Pak, kasus korupsi, narkotika itu kan pasti Bapak tahu deh. Tahu. Nah itu menurut Bapak itu perilaku seperti itu kenapa bisa terjadi? Mungkin itu satu dari apa namanya, orang yang kurang dalam pendidikan beragamanya, mungkin jadi kurang pengetahuan soal
apa itulah istilahnya yang dilarang apa atau yang diharuskan kan. Dan juga saya tidak setuju sekali kalau yang namanya narkotika apa yang namanya yang korupsi itulah kan itu merugikan masyarakat juga negara Mbak. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau ada kejadian seperti itu? Perilaku kita seperti apa, Pak? Kita harus bisa yang satu menasehati, ya tujuannya untuk mencegah sih terutama agar sesama manusia kan harus bisa untuk menasehati lah, terutama untuk diri sendiri, apalagi kalau sudah ada yang sampai melakukan ya seperti narkotika. Harus dihukum kan, Pak, orang-orang seperti itu? Itu kan ada pihaknya sendiri Mbak, ya pasti harus ya. Lalu ada pesan nggak Pak ini untuk generasi muda yang nantinya akan membangun bangsa Indonesia, memajukan bangsa Indonesia? Kita ada pesan Mbak sedikit, kita sebagai contohnya para generasi muda harus semangat untuk memajukan negara ini dan hindari yang namanya narkotika, dan juga jangan sampai kalau jadi orang yang di pemerintahan hindarilah korupsi demi kesejahteraan negara inilah. Caranya Pak, ada nggak ini caranya? Caranya ya jangan sampai mau yang namanya disuap. Pertanda iman ya Pak. Terutama itu iman, jangan sampai goyah. Harus pintar memilih, memilah untuk hal yang positif, yang negatif itu janganlah, itu merugikan. Ada pesan lain Pak? Ya ada, sayangilah negara ini dan juga sayangilah sesama manusia. Kita dilahirkan kan sama Mbak. Ya terutama untuk negara, janganlah kita merusak tatanan negara inilah. Janganlah terpengaruh sama dunia luar maupun dari media. Kita harus pintar-pintar untuk memperhatikan diri sendiri dan biar selamatlah diri ini besok. Jangan sampai mengganggu Indonesia, merusak negara Indonesia karena melihat perjuangan pahlawan ya Pak. Oke, itu harus, karena pahlawan itu nggak bisa dibayangkan jasa-jasanya. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke teman-teman, mari kita rapatkan barisan untuk membangun semangat nasionalisme demi Indonesia merdeka. Bela negara merupakan sebuah semangat berkorban demi tanah air dan demi keutuhan suatu negara. Dan bela negara adalah wujud kepedulian terhadap negara. Masa depan suatu negara sangatlah ditentukan oleh para pemuda, baik pelajar, mahasiswa, atau yang telah menyelesaikan pendidikannya. Pemuda merupakan salah satu faktor penting yang sangat diandalkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Mari kita jaga bangsa dan negara kita dengan bela negara dan menambah wawasan kebangsaan. Merdeka! Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bertugas dan para narasumber. Sekian dari saya undur diri. Selamat pagi.